Oke, kita masih membicarakan mengenai proyek IKTP dan indikasi korupsinya. Siapa di sini yang tidak kooperatif? Apakah benar bahwa kita tahu bahwa ada anggota DPR yang mengembalikan dana? Benarkah anggota DPR lainnya tidak kooperatif dalam pendidikan ini? Ya tentu saja ada saksi-saksi yang tidak menyampaikan secara keseluruhan dan bahkan ada saksi-saksi yang menutupi beberapa informasi. Meskipun tentu KPK sudah punya bukti-bukti awal dan informasi awal sebelum pemeriksaan dilakukan. Oke. Nah kami tentu punya strategi itu. Penyidik sudah menyisir semua fakta-fakta yang ada dan kita perdalam dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Jadi kami sebenarnya lebih pada mengingatkan kepada saksi-saksi yang lain agar nanti di persidangan ya sudahlah jelaskan saja apa adanya karena justru akan terlihat sangat kontras mana kebenaran dan mana keterangan yang tidak benar. Apalagi kalau di persidangan sampai ada keterangan yang palsu, itu ada ancaman pidana tersendiri lagi. Jadi itu yang kita harapkan pada saksi-saksi yang lain. Kenapa kami bisa katakan demikian? Karena kami sudah menerima permohonan justice kolaborator dari 2 orang tersangka yang akan diajukan nanti ke persidangan. Artinya 2 orang tersangka ini sudah mengakui, kalau syarat justice kolaborator kan harus mengakui perbuatannya dan yang kedua menjelaskan seluas-luasnya informasi-informasi yang ada termasuk indikasi peran keterlibatan aktor lain yang lebih besar. Nah kami terus mempelajari ini dan kita akan lihat nanti konsistensi keterangan di pengadilan. Apakah 2 orang ini cukup atau apakah mereka mengetahui benar-benar 100% seluk-beluk dari kasus korupsi ini atau masih ada area yang belum tersentuh oleh KPK ini? Kalau kita ibaratkan kasus IKTP ini seperti puzzle, tentu ada rangkaian informasi, rangkaian gambar yang kita susun satu persatu dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang lain. Nah, karena itulah kita juga mendapatkan informasi sebenarnya dari pemeriksaan saksi dan pengembalian uang oleh beberapa orang, ada 14 orang tadi. Ketika itu dikembalikan, kita mendapatkan bukti, kita mendapatkan informasi, maka puzzle itu semakin utuh nantinya. Tentu kita masih terus memperdalam penanganan perkara ini karena kita sejak awal sudah sampaikan bahwa sebuah perkara sebesar proyek 6 triliun dengan indikasi kerugian negara 2,3 triliun tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan atau dilakukan hanya oleh 2 orang yang kita ajukan. Oke. Tapi kita harus ajukan 2 orang ini dulu, nanti fakta akan kita buka, kita lihat satu persatu dan kita sangat berharap publik juga mengawasi jalannya peradilan ini agar publik mengetahui karena bukan semata soal penanganan proses kasus korupsi, tapi tentang kepentingan setiap warga negara Indonesia dalam pengurusan identitasnya. Oke, Pak Asep mungkin Anda bisa menjelaskan nama-nama, mungkin Mas Febri agak berat untuk mengeluarkan nama-nama tersebut, walaupun ini mereka yang mengembalikan dana, belum lagi mereka yang tidak kooperatif gitu. Di dalam persidangan ini, apakah akan memang terungkap? Karena kita tahu ini banyak sekali sampai nama-nama menteri pun masuk di sini atau mantan menteri gitu. Terungkap semua kan di bagian mana nanti di persidangan kita bisa lihat. Karena di awal di perencanaan, yang merencanakan kan eksekutif. Nah sekarang eksekutifnya jadi terdakwa nanti kan, direktur, dirjennya, namanya kan. Ini kenapa bisa lolos di pelaksanaan sampai eksekusi? Nggak mungkin diloloskan sampai eksekusi. Nah pas di pelaksanaan misalkan menggolkan anggaran ini, terbukti ada oknum anggota DPR yang menyerahkan. Tidak mungkin anggota DPR 1-2 orang kan. Selalu DPR itu bicara mayoritas, pasti kebanyakan orang yang terima. Nah kemudian pas pelaksanaan ada korporasi yang melaksanakan. Korporasi juga menyerahkan kan ke KPK. Artinya ada pihak-pihak ini yang tidak mungkin dalam persidangan pasti disebut semua. Ya. Nah ketika terdakwanya direktur, dirjen itu akan di persidangan. Mereka tadi oknum di DPR, oknum korporasi akan menjadi saksi. Tidak bisa dipungkiri karena terdakwa, katakanlah terdakwanya mungkir misalkan. KPK sudah pegang alat bukti. Di persidangan itu akan nampak siapa oknum anggota DPR yang tadi kata Mas Febri tidak mengatakan namanya akan ketahuan bohongnya. Misalkan gini, si A udah menyerahkan ke KPK, kan 2. Nggak mungkin nih proyek ini disetujui oleh DPR. Kalau nggak ada C, D, E, F pasti disebut. Terserah saya dapat saksian yang menyangkal. Korporasi dapat proyek ini entah melalui lelang, entah atau apapun, pasti ada kaitannya. Ketika korporasi menyerahkan sebagian, nggak mungkin ke korporasi ini menyerahkan uang. Kalau nggak ada kan
turun-turun beberapa yang melaksanakan banyak. Iya, Jadi nanti dalam persidangan dirjen dan direktur ini akan nampak. Katakanlah para saksi nanti yang calon-calon terdakwa ini akan muncul. Dia menjangkal, nggak bisa dipungkiri. Oke. Pasti akan saling bertentangan satu sama lain. Kejanggalan-kejanggalan itulah yang nanti akan dilihat Akan dalam nampak di pengadilan. persidangan. Baik, terima kasih Pak Septian Iriawan, Mas Febri Diansyah. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan lihat saat ini seperti keterangan dari Mas Febri bahwa menunggu bagaimana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dari tindak pidana korupsi nanti untuk mendapatkan jadwalnya. Jadi kita akan ikuti terus bagaimana nanti persidangan untuk kasus yang sudah cukup lama sebenarnya dilaksanakan penyidikannya. Kita akan